Salam belajar. Apakah Anda sudah tahu banyak pengusaha jasa mengalami masalah di saat pandemi COVID-19 ini? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis saat pandemi ini dan bagaimana menyelesaikan kondisi ini bagi Anda sebagai pengusaha jasa. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memiliki pemahaman yang menyeluruh bagaimana menyelesaikan masalah pandemi ini dengan bisnis yang baik. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini banyak pengusaha jasa yang mengalami kesulitan dalam melakukan usahanya. Seperti ketahui bahwa jasa merupakan bukan kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis yang menyebabkan usaha jasa Anda mengalami permasalahan yang lebih berat. Kondisi pertama adalah semua pengusaha mengalami kesulitan di saat pandemi ini. Semua pengusaha memiliki fasilitas produksi, baik itu pabrik, gudang, sumber daya manusia, beban listrik, dan lain sebagainya. Yang tentu saja itu menguras sumber daya yang dimiliki, terutama uang, yang akhirnya menurunnya likuiditas mereka. Kondisi yang berikutnya adalah mengenai daya beli yang menurun. Seperti kita ketahui bahwa saat ini daya beli mengalami penurunan karena konsumen akhir Anda yang menjadi sasaran tertarget itu mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pendapatan. Untuk itu, daya beli merupakan suatu yang menjadi kendala saat ini bagi Anda yang merupakan pengusaha jasa. Kondisi yang lain bahwa uang bisnis yang dimiliki oleh perusahaan mengalami pengurangan. Menurunnya pendapatan yang masuk dalam suatu perusahaan dan tetapnya pengeluaran yang terjadi dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan berkurangnya modal kerja atau uang bisnis yang diperlukan untuk menjalankan usaha sehari-hari. Hampir semua perusahaan mengalami kendala bahwa terjadi pengurangan cash yang mereka miliki. Kondisi yang lain bahwa dampak pandemi ini menyentuh ke hampir seluruh pengusaha, baik itu pengusaha jasa, pengusaha perdagangan, usaha produksi, dan lain sebagainya. Semuanya mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Sehingga perusahaan ini menyebabkan persaingan semakin ketat. Kondisi lain bahwa kebijaksanaan pemerintah untuk mencegah virus. Dengan adanya upaya pemerintah mencegah penyebaran virus, maka pemerintah menganjurkan untuk mengurangi interaksi dan mobilitas warga. Tentu saja itu akan membawa dampak terhadap usaha jasa Anda. Oleh karena itu, pendapatan Anda akan mengalami pengurangan. Kondisi bisnis yang lain bahwa saat ini telah tersedia teknologi informasi yang tumbuh dengan cepat. Fasilitas kerja bisa didukung dengan Zoom untuk mendukung work from home apabila ingin melakukan pertemuan. Untuk bekerja bisa menggunakan media sosial dan sebagainya. Kondisi saat ini apabila Anda ingin melakukan penjualan telah tersedia marketplace yang boleh dibilang memiliki konsekuensi biaya yang sedikit. Untuk melakukan penjualan yang lain Anda bisa menggunakan media sosial baik untuk melakukan penjualan langsung atau melakukan promosi produk jasa yang Anda lakukan. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini? Masalah yang pertama adalah produk jasa yang Anda hasilkan.
Apabila jasa Anda tidak merupakan kebutuhan pokok, maka itu akan menjadi hal yang harus dipikir lebih lanjut. Namun apabila perebutan jasa itu merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kemungkinan Anda bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Sehingga apabila Anda belum memiliki jasa yang menyangkut kebutuhan pokok manusia, Anda baiknya memperluas cakupan bisnis Anda menjadi usaha yang menyangkut kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, mengenai harga jual. Pastikan bahwa harga jual Anda kompetitif karena saat ini persaingan sangat ketat. Anda boleh melakukan penjualan yang margin sedikit untuk mempertahankan konsumen Anda tidak lari ke tempat lain. Masalah harga ini juga perlu dipertimbangkan bahwa syarat pembayarannya harus cash. Kejadian bahwa banyak usaha saat ini para pelanggan tidak memiliki cash yang memadai sehingga pada ujungnya mengalami permasalahan dalam melakukan pembayaran atas jasa yang mereka terima. Yang perlu Anda perhatikan di dalam melakukan jasa ini, apabila Anda masih bekerja dalam usaha jasa, maka siapa pelanggan Anda? Apabila pelanggan Anda merupakan konsumen akhir, pastikan bahwa uang itu masuk ke dalam kas perusahaan. Pelanggan Anda suatu badan usaha, pastikan badan usaha tersebut tidak mengalami kendala keuangan. Apabila Anda melakukan pengadaan jasa melalui pihak lain, pastikan bahwa jasa itu sesuai dengan yang dipesan. Untuk melakukan usaha dengan adanya COVID-19 ini, Anda perlu melakukan pengaturan mengenai sumber daya manusia, terutama melakukan bekerja work from home, dan apabila Anda ingin melakukan penjualan, Anda bisa melakukan penjualan secara online melalui e-commerce atau media sosial, dan apabila Anda ingin melakukan kunjungan, Anda bisa melakukan kunjungan secara selektif kepada pelanggan-pelanggan Anda sehingga Anda tidak kehilangan momentum apabila kondisi bisnis nanti akan pulih kembali. Yang perlu Anda perhitungkan di dalam bisnis nanti adalah jasa yang didagangkan oleh Anda itu masih tersedia di pasar. Beberapa kondisi jasa itu tidak tersedia lagi karena si pembuat jasa mengalami problem usaha mereka sehingga mereka tidak menghasilkan lagi produk jasa yang mereka hasilkan. Strategi lain di dalam pandemi ini, Anda perlu melakukan efisiensi operasional Anda. Baik itu biaya listrik, biaya kantor, operasional lain, termasuk di dalamnya adalah operasional yang menyangkut penjualan Anda. Apabila Anda seorang pengguna jasa, Anda baiknya mengetatkan penagihan piutang Anda. Saat ini banyak usaha yang mempertahankan uang yang mereka miliki agar tidak lari di luar usaha mereka. Untuk jaga-jaga jangan sampai mereka mengalami kesulitan cash flow di kemudian hari. Aspek lain, apabila Anda ingin melakukan penjualan, pastikan bahwa penjualan Anda dilakukan secara tunai. Hati-hati, jangan sampai Anda menjual produk yang dilakukan secara piutang atau syarat pembayarannya lebih lama, yang pada dampaknya memberikan risiko lebih tinggi terhadap usaha jasa Anda. Kondisi pandemi ini akan berlangsung lama, sehingga Anda harus tahu bahwa dampak penurunan penjualan akan berlangsung lama, sehingga Anda harus hati-hati bahwa jangan sampai uang yang Anda miliki itu habis karena terjadinya penurunan penjualan dalam periode yang lama. Cara lain untuk menjalankan usaha Anda sebagai pengusaha jasa adalah melakukan pengaturan uang yang lebih ketat. Seperti kita ketahui tadi bahwa uang masuk mengalami penurunan, sementara pengeluaran uang bisa tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Anda perlu mengatur, jangan sampai Anda mengalami defisit uang yang lebih besar yang pada akhirnya Anda tidak memiliki uang lagi, yang pada ujungnya usaha Anda tidak bisa dilanjutkan lagi. Strategi lain yang perlu Anda lakukan adalah melakukan restrukturisasi utang. Seperti ketahui bahwa dalam bisnis
kita memiliki kewajiban kepada pemasok atau para pihak yang mendukung usaha jasa kita. Kita perlu melakukan privasi hutang kepada para pemasok atau kreditur lain seperti fasilitas perbankan. Demikian kondisi bisnis dan tips bisnis untuk pengusaha jasa. Apabila Anda belum jelas, silahkan meninggalkan pertanyaan di bawah video ini, dan apabila Anda memiliki pendapat lain, silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Salam belajar.